kalau engkau tawajuh, fantazirul madad, tunggulah anugerah pemberian Allah, al-fuyudat ar-ruhaniyah, limpahan-limpahan rohani dari silsilah yang bersambung kolbunya kepada rohani Rasulullah SAW. Jadi kalau belum faham bagaimana cara tawajuh, kolbu hubungkan ke kolbu guru, di belakang guru itikadkan di hadapannya guru sedang berhadapan dengan kolbu Rasulullah SAW. Ini metode tawajuh, ya. Kita pejam mata, ya, sebut ya tadi syahadat segala macam, sebut nama Allah sebentar, lalu pandanglah kolbu. Kolbu ini cermin. Jika dia cermin, hadapkan cerminnya kepada kolbu guru, karena kolbu guru sedang menghadapkan cerminnya kepada kolbu Rasulullah SAW. Maka bayangnya memantul. Jika pantulan itu sampai kepada kolbu, barulah disebut mendapat aliran fuyudat ruhaniyah, aliran cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nawwara qulubana بالأنوار المحمدية والحمد لله عرج روحنا بل أرواحنا بالروح الأحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة القلوب والأسرار والأرواح، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة القالب والقلوب. أما بعد أيها الإخوة، توقفنا في الماضي فيما يتعلق بالأب الروحاني، صح؟ عن الشيخ والتلقين وكذلك. إن شاء الله kita pada sore ini kita melanjutkan, harusnya ahwal rabbaniyah, tapi fasal ini gak boleh ditinggal, ya. Tauhid bila ilaha illallah, ya. Tadinya mau kita lewat karena ada beberapa asrar yang gak boleh disebut, tapi kita bungkus nanti insyaallah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW Abil Arwah wa Sayyidina Al-Mahdi Sirrul Arwah, wa kadzalika sahib hadzal kitab Sayyidi Syekh Ahmad Mushqanawi Al-Naqsyabandi Al-Mujaddidi Al-Khalidi, dan semua sadah ahli turuk sufiyah, qadiriyah, naqsyabandiyah, samaniyah, idrisiyah, syadiliyah, syatariyah, khalwatiyah, warrifaiyah, wa jami' أولياء الله تبارك وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi apabila kemarin kita membahas tentang bahwa terhubung, terkoneksi, terlogin ke dalam thariqah mesti dengan sohbah, lalu tidak sempurna kecuali dengan talqin dan ta'lim dari syekh yang dapat izin dan ijazah yang sahih. Izin dan ijazah dan sahih, dan itu tidak berkait dengan umur, ya. Dan tidak ada kaidah satu mursyid hanya mengangkat satu mursyid, tidak. Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani atau Jailani Sultanul Awliya dapat hak memproduk 1000 wali. Begitu tertulis dalam nusus-nusus yang kita dapat. Berapa wali? Belum murid loh, wali. Berapa hak dia menelurkan 1000 wali? Belum murid. Murid kalilah 1 wali sekian murid. Oleh karena itu Tariqat Qadiriyah salah satu tariqah paling besar sekarang di dunia.
Begitu juga Sidi Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi, beliau juga dapat hak 1000. Satu wali berkembang dan berkembang sampai hari ini. Begitu juga Sidi Abul Hasan Syazili, begitu juga Sidi Rifai, Sidi Saman, Sidi Tijani, dan semua para sahabat. Ya, mereka punya hak. Tapi ada juga wali tidak punya hak memproduksi wali. Seperti Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Maka dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW diperjalankan ke masa depan, lalu beliau melihat, ra'aitu nabiyan, aku melihat ada seorang nabi dan tidak ada umatnya, wala ahad ma'ahum, tidak ada seorang pun bersama dia. Begitu juga nanti ada guru mursyid tidak punya murid, ada wali munfarid, wali yang alone, sendiri, ya. Dan beliau memberikan kaidah la budda lahu min mursyidin hissi, mesti punya guru berzahir, bertubuh, berbadan. Dan juga punya guru Syekhul Ghaib, itu istilah Najmuddin Al-Kubrawi, Al-Kubri, Syekhul Ghaib. Syekhul Ghaib itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini disebut Syekh Ma'nawi, yaitu ilham. Yang Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istafti qalbak, minta fatwa kepada gurumu. Dan orang yang berguru kepada Syekhul Ghaib pasti diarahkan kepada seorang mursyid yang berzahir, bertubuh, berbadan. Ya, itu ciri-ciri ilhamnya sahih. Ciri-ciri ilhamnya sahih. Tapi kalau ilhamnya tidak sahih, maka Syekhul Ghaibnya mengatakan, tidak usah berguru, engkau sudah cukup. Fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Ya, na'udzubillah min. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu punya mursyid? Punya mursyid. Mursyidnya zahir atau batin? Zahir. Dan pasti batin. Gurunya, setelah dia berguru, gurunya mengakui dia. Setelah dia berguru, gurunya kemudian mencium tangannya, kira-kira begitu kalau dibahasakan. Ini bukan muridku, ini rajanya wali. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepada seorang kekasih Allah namanya Yusuf Al-Hamadani, Syekh Yusuf Al-Hamadani yang tertera dalam silsilah Naqsyabandiyah, fa Yusuf Al-Hamdani Ghauthil Madadi, ya. Maka kata beliau, ini rajanya wali. Beliaulah yang mentakrir bahwa ini rajanya wali. Raja wali. Oh ya? Cocok logi ya. Waqala amma at-tauhid bila ilaha illallah. Adapun kalimah tauhid yang ditalqinkan yaitu tauhid la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah ini banyak metodenya. Enggak mesti gerak-gerak kepala. Enggak mesti gini-gini, enggak mesti juga begini. Enggak mesti juga ya. Bukan itu intinya. Kalau Khalidiyah murni, dia hanya di dalam Khalidiyah yang murni. Makanya Sidi Syekh Sulaiman Zuhdi tidak memperkenankan zikir di dalam suluk kecuali zikir khafi. Jika masih bergerak di badan, masih terisak di nafas, maka ada celah syirik khafi, riya, sum'ah, ingin didengar orang. Oh, hatinya lembut. Oh, si anu sedang futuh, dibuka hatinya oleh Allah. Dia menangis. Hati-hati ya. Awal tangis sahih, tapi tangis kedua dimasuki syaitan. Maka na'udzubillah min bukain kazibin. Kita memohon perlindungan Allah dari tangis yang bohong, tangis-tangis syaitan. Ya. Hati-hati, ini syaitan bisa buat nangis ya. Apa kata dia? Bro, ente hatinya suci bro. Keraskan bro, biar kedengeran main samping bro.
illa idza ghalabana al-ahwal, kecuali ahwalnya sudah kuat. Ya, kita tidak, apa ciri ahwal kuat? Kita tidak lagi memandang orang lain, sudah sibuk dengan hal itu, maka berbunyi pun bergerak pun tidak ada soal, karena geraknya la fa'ila illallah, geraknya baru nyata, geraknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang sedang sakit, Allah sembuhkan segera ya. Yang pikirannya galau, Allah lapangkan pikirannya. Yang hatinya sedang sempit, Allah lapangkan, Allah beri cahaya. Hati sempit karena belum terang, belum ada nur. Sebenarnya hati itu lapang, lebih lapang dari arasy, tapi karena tidak ada nur terasa sempit ya. Apapun kejadiannya, badan sehat, badan sakit, itu cara Allah membelai kita semua. Mari kita bacakan kepada semua kita yang hadir, terutama yang diuji, diberi hadiah sakit ya. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. Bismillah. Dan kepada semua orang yang sedang i'tikaf, sedang bersuluk dimanapun, tarekat apapun, zawiyah surau manapun, min ibadihi salihin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Fa inna kulla man tawajjaha wa qalbuhu li ghairillah hujiba 'anillah. Siapa yang sedang bertawajjuh tapi kalbunya masih menghadap, masih sibuk dengan selain Allah. Selain Allah itu bisa jadi kondisi zahir, punggung sakit, pinggang sakit, itu kondisi zahir. Atau kondisi batin, hati sakit, hati senang, hati gembira, sibuk dengan itu. Hujiba 'anillah, maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa-rasa badan, rasa zahir, rasa batin, itu semua hijab. Jadi yang sekarang diberi sehat itu hijab, yang diberikan sakit itu pun juga hijab. Apakah rasa baik, rasa buruk, rasa senang dan susah, rasa sakit, rasa sehat itu membuat kita terputus kolbunya ingat Allah? Kalau terputus, bagaimana nanti diberikan sehat yang luar biasa? Kalau terputus karena sakit itu, gimana nanti diberikan sakaratul maut? Maka apapun yang saudara-saudariku rasakan hari ini, sehat ataupun sakit, itu semua cara Allah menyapa. Wahai yang tidak ingat dalam sehat, ingatkah engkau dalam sakit? Wahai yang tidak ingat dalam sakit, ingatkah engkau dalam sehat? Wahai yang sehat dan sakit, janganlah pandang sehat, janganlah pandang sakit. Pandanglah annal mubli al-mubtali huwa Allah, bahwasannya yang memberi rasa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang usul bukan dengan badan sehat, tapi dengan badan sakit ya. Ada orang Allah sampaikan kehadirannya dengan rasa sakit. Ada orang disampaikan kepada Allah dengan ilmu. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena memandang dia berilmu. Ada orang yang Allah sampaikan kepadanya dengan zikir. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena merasa ahli zikir. Ada orang yang sampai kepada Allah karena Quran, karena Quran itu turun dari Allah. Tapi ada yang terhalang kepada Allah karena dia merasa dialah yang membaca Quran. Itu hijab ya. Maka hijab dibagi dua. Hijab itu halangan, tabir. Ada tabir yang putih, ada tabir yang berwarna. Ada tabir yang polos, tabir cahaya, taat, ilmu, kesolehan, zikir, suluk. Maka saudara-saudariku, awal masuk suluk lalu mengatakan, saya suluk 10 hari aja, hari sekian nanti pulang. Sejak hari itu dihitung secara hakikat tidak bersuluk, karena fikirannya menunggu hari terakhir ya. Fikirannya menunggu hari terakhir. Paham? Ya. Maka orang yang bersuluk, berkhalwat, tidak diizinkan memikirkan hari terakhir. Sekali dia memikirkan hari terakhir, kharaja anil khalwah, dia keluar dari khalwatnya, dia keluar dari suluknya, dia keluar dari jalur tariqahnya. Itu yang membuat
rasanya kok lama di surau. Ya, bangun tidur, apa nih, kapan ini? Kain kapan ini ya? Apa lagi? Bidah apa lagi? Bidah apa lagi yang engkau dustakan? Ya. Wa kullu man dzakara wa qalbuhu bighairi madhkurihi hujiba bi alfi hijab. Siapa yang berzikir, menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, semua itu, sedangkan kalbunya masih sibuk dengan selain yang disebut namanya. Apa contohnya tadi? Punggung sakit, tulang sakit, kuduk sakit, pikiran pulang. Semua itu ya akan mengundang hijab, al-hijab, 1000 hijab. Mana tuh? Oleh karena itu, walaupun sudah ditalkinkan zikir Ismul Jalalah, Allah, Allah, tetap ba'da sholat dibanyak-banyakkan oleh guru mimpin zikir la ilaha illallah untuk membakar hijab. Karena la ilaha tiadalah hijab. Ya. Habislah semua hijab. Illallah dengan izin, itu terjemahannya, terjemahan maknawinya. Ya Allah, tolong dihancurkan hijab ini. Yang boleh hijab itu cuma satu, al-hijab an-nuri al-muhammadi, yang disebut di dalam salawat al-hijab al-a'zam, hijab teragung, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dihijab dengan hijab nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang dia sakar. Ya. Maka yang zikir ya, ana hanya boleh di dalam, ana hanya boleh di mana? Di dalam. Sedangkan Allah al-haq al-mawjud itu boleh dilafazkan. Ya. Adab kita ya, kecuali ghalabakal hal, halnya kuat, itu lain cerita ya. Kita tidak akan mengulangi sejarahnya Al-Hallaj ya. Baik. Jadi sudah berzikir pun pikiran tidak dengan yang dizikirkan, masih dihijab berapa? 1000. Hijab inilah yang berpotensi membuat seseorang nanti menggugurkan amalnya. Maka dia ngomong gini, alhamdulillah sudah 20.000, langsung gugur. Wih, luar biasa bro, kalimah ini dahsyat, membuat aneh fana. Masa orang fana tahu dia fana? Ya, itulah hijab tadi. Padahal bagus dong, zikir 20.000, bagus ya? Bagus. Bagi orang awam sudah oke, tapi bagi salik, secara ilmu fiqih sudah dapat pahala, tapi secara ilmu thariqah dia belum apa-apa, karena dia belum menempuh jalan, baru dapat thawab, dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fa in taharta zahiraka. Kenapa istighfar? Kadang istighfar bahasa Arab, kadang istighfar di Indonesia kan, di Melayu kan, di Minang kan, di Jawa kan, di Sunda kan, dibahasakan bahasa kita. Ya, Allah ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau istighfar pakai bahasa Minang, terima nggak Allah? Kalau pakai bahasa Melayu, Allah paham nggak? Paham. Allah itu suka kalau si hamba mendetailkan dosanya. Itu yang disebut an-nadamu taubah. Orang yang menyesali satu persatu, maka dia baru masuk kepada nur taubat. Oleh karenanya, nikmati, ikuti, jangan di-reject, jangan dilawan. Kalau guru mengatakan astaghfirullah fi ayunina, astaghfirullah, ya Allah ampuni mata kami, pandangan kami, ikuti baca, jangan malas, dan rasakan getarannya. Rasakan bahwa mata kita berterima kasih, basar pandangan kita bersyukur, terima kasih wahai diri, engkau telah mengikutkan aku dalam tobatmu.
Engkau telah sertakan aku dalam tobatmu. Moga-moga mata ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata si mata. Nah, begitulah seluruh anggota tubuh. Makanya kita beristighfar ijmalan wa tafsilan, ya, secara umum dan secara khusus. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin menikmati la ilaha illallah, fa idza tahharta zahiraka min al-anjas wal adnas, jika engkau hendak membersihkan zahirmu dari najis dan kotoran, dan batinmu dari waswas dan prasangka dan awham, ya, waham-waham, persepsi-persepsi, lalu engkau membaca faqul 5,000 marrah la ilaha illallah, ini contoh tergantung ijazah dari guru, lalu engkau disuruh baca oleh gurumu la ilaha illallah dengan sekian kali, 5.000 kah, 10.000 kah, 1.000 kah, atau hanya sekali, terserah guru, ya, atau 12 kali menurut sebagian ahli thariqah, ya. Jangan terjebak pada angka, karena kita tidak menyembah angka. Bal hudurun wa ma'na, tapi yang penting maknanya. Wa aslu dzikr at-talazzus wal halawah, karena pada dasarnya zikir itu menikmati talazzus, menikmati lezatnya kalimat, wal halawah, dan manisnya kalimat. Sudah manis belum zikir Allah-Allah nih? Udah belum? Masih pahit? Ya? Udah candu belum? Belum ya? Belum candu. Kenapa belum candu? Karena kolbunya masih sariawan. Karena kolbunya masih menyisakan was-was. Kolbunya masih menyimpan sifat-sifat buruk. Sifat kibir, merasa diri oke. Merasa diri sedikit saja lebih dari orang, baik di ilmu atau pada kesucian jiwa. Sedikit saja haram daripada kelezatan zikir. Ini qat'i, hatmi, la syak, ya, nggak ada tawar-menawar. Sedikit ada rasa sombong di hati karena ilmu, karena posisi, karena bangsa, jabatan, suku. Allah haramkan mendapatkan nikmat zikir Allah la ilaha illallah. Kalau sudah haram dapat nikmat zikir Allah la ilaha illallah, haram menikmati salat khusyuk. Jadi kenapa salatnya di sini tidak diajarkan salat khusyuk? Tak perlu, ya. Diajarkan aslul khusyuk, pangkal khusyuk yang diajarkan di sini. Pangkalnya selesai sampai ujung. Jadi nggak diajarkan cara ngangkat tangannya, bayangkan buang seluruh dunia. Tak. Lebay. Emang bisa buang dunia? Udah langsung baca namanya terus. Namun karena makhligai kolbu masih kotor, nama Allah yang mulia tidak mau bersemayam di situ. Oleh karenanya, coba perhatikan Quran. Penghalang waswas, yakin syahadat. Pembersih dosa, taubat. Antum membersihkan dosa, tapi tidak memantapkan yakin. Masih bertanya-tanya, kok Naqsyabandi di sini lain ya? Dimulainya dari syahadat. Lain ya guru Anan Sinan. Mereka lupa, orang dulu syahadatnya oke, yakinnya mantap. Maka guru-guru kita dulu untuk kaifiat zikir langsung dimulai taubat. Hari ini karena pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kafir. Satu saja lintasan dalam kolbu, dia jadi kufur secara hakikat. Maka setiap kita mau sholat, mau zikir, mau ngapain, mau mendekatkan diri kepada Allah, kita mulai dari apa? Memperbaharui yakin. Oleh karenanya, dalam manhaj al-Muhammadi, dalam tariqat an-Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ya, Syaziliyah, tariqat Samaniyah, dan semua tariqat itu dibukalah dengan syahadat. Bagus syahadat, was-was hilang. Nih taruhannya. Tapi syahadat tidak bagus, was-was berkembang. Ya. Nah, hijab kolbu, apa hijab kolbu? Hijab kolbu adalah nafsu jiwa yang banyak dosa. Maka
penawarnya adalah taubat, istighfar dan taubat. Orang yang membersihkan dirinya dari dosa tapi tidak memantapkan yakinnya, dia tidak mendapatkan lazzatus zikr. Atau baru memantapkan zikir, memantapkan tauhid tapi tidak mau zikir. Faham hebat, kendaraan bagus tapi tidak pernah dikendarai. Paham ilustrasi ini? Itulah kebanyakan orang ngaji ma'rifat hanya diomong-omongin, tulis-tulis di saburah whiteboard kayak keren gitu, tapi tidak ada wiridnya, tidak ada thariqahnya, tidak ada khalwatnya, tidak ada tarbiyah dan suluknya. Membicarakan sesuatu yang tinggi tapi dia tidak mau pergi ke sana. Wala yazalu dzakir yadhkur hatta yudrik. Maka senantiasalah orang yang berzikir itu mengingat, menyebut, hatta yudrikal ajaib wal gharaib wal asrara al azimata wal kaifiyat al fakhimah, sampai dia merasakan, mendapatkan keanehan, keajaiban, rahasia yang besar dan cara-cara yang luar biasa, hal-hal ya, kaifiyah setelah hal. Summa la yuharrik lisanahu bidzikr wa yabqa al-fikr wa huwa al-maqamul akabir. Jadi zikir itu pertama menyebut dengan lisan. Jika Allah berikan rahasia, berikan natijah, lisannya bergerak sendiri, tapi dia tidak lagi memperhatikan hurufnya, makharijul hurufnya, dia sudah sibuk dengan yang punya nama. Ya. Bahkan sebelum sibuk yang punya nama, Allah kasih jalan-jalan. Maka kawan-kawan nih mulai bingung, ini halu atau perjalanan rohani? Ini halu atau haluan? Setiap zikir hilang. Ya. Ada yang bunyi huruf H, ada yang huruf Kh. Jangan suuzon. Boleh jadi dia sedang di alam sana. Boleh jadi dia tidak di alam manapun. Apa ciri-cirinya jika dia sampai kepada alamul fikr? Dia tersadar dapat makna la ilaha illallah. Itu namanya maqamul akabir, maqamnya para tetua, walaupun badannya masih muda. Fahuwa syekhun ma'a syababihi, maka dia tua meskipun dia masih muda, tapi badan sudah tua, zikir tidak dapat makna. Fa anta syabun ma'a kuhulatik, engkau itu masih belia meskipun badan sudah tua renta. Ya. Suka-suka Allah lah ya. Wa fihi kalam fa'rif. Dalam bab ini banyak pensyarahannya, cukup engkau bijaksana. Artinya nggak diterusin lagi sama beliau, nanti ada bab sendiri ya. Wa hadha tawajjuh sari'ul fathi. Metode ini, metode membaca la ilaha illallah, hatinya penuh hadir, seperti yang diajarkan oleh buya-buya. Itu yang diajarkan di majelis khusus. Kita nggak boleh buka di majelis terbuka. Silakan diambil cara itu, fa innahu sari'ul fatah, karena itu cara futuh, tersingkapnya rohani dengan cepat. Jadi kenapa dalam talqin zikir itu selalu ada la ilaha illallah? Karena itu qat'ul alaiq, memutus kait dengan dunia, memutus kait dengan dunia. Makanya metodenya kayak gimana? Ujungnya ada yang di bahu kanan, ada yang di bagian latifah ruh, lalu dihunjam ke dalam kolbu, dihentak, gitu. Itu bukan hentak-hentakan siap gerak, itu bukan. Itu hentakan apa? Untuk memutus jalur yang lain. Kalau sudah putus, jangan dihentak lagi. Paham? Kalau sudah putus, digali dalam-dalam. Namanya wukuf qalbi. Maka zikirnya dikhofikan. Namun karena keluar khalwat, khilqahnya tidak terpasang baik zahir ataupun batin, alaik ikatan yang tadi ke dunia terhubung lagi. Maka setiap pada sholat, Buya Asfi dan Buya Aldomi memotong lagi, menyunat untuk kesekian kali. Itulah khitan gaib.
Wa aktsarul ibad, kebanyakan hamba, tarakul ibadat war riyadat wastaghallu bitawajjuhat. Nah, kenapa tawajuh itu perlu lama-lama? Karena tawajuh lebih dahsyat daripada riyadah. Riyadah artinya mengulang-ulang nama. Kalau tawajuh menghadapkan kolbu kepada yang menguasai kolbu. Kalau riyadah sibuk dengan nama, kalau tawajuh sibuk dengan yang punya nama. Maka tawajuh itu spesial. Tapi jika tawajuh belum terasa, kembalilah kepada nama. Makanya diizinkan dalam tawajuh mengulang-ulang nama Allah. Aslinya tawajuh tidak nyebut, hanya diam menunggu faid dari Allah Subhanahu Ta'ala. Satu kali kami ikut tawajuh di tanah suci Mekah, ternyata masih ada Naqsyabandi di sana. Tawajuhnya sama, siang hari, ba'da Jumat. Berkumpullah beberapa orang, dibacalah ayat tawajuh. Lalu diamlah banyak murid. Tapi ada murid yang lain hanya muridin gurunya. Dia tidak tahu sedang apakah orang tawajuh. Ada murid satu lagi, dia baca Allah, Allah, Allah. Ada yang buka kitab dalail. Lagi tawajuh bukan dalail. Selesai, sang guru mengatakan, kalau engkau tawajuh, fantazirul madad, tunggulah anugerah pemberian Allah, al-fuyudat ar-ruhaniyah, limpahan-limpahan rohani dari silsilah yang bersambung kolbunya kepada rohani Rasulullah SAW. Jadi kalau belum paham bagaimana cara tawajuh, kolbu hubungkan ke kolbu guru, di belakang guru itikadkan, di hadapannya guru sedang berhadapan dengan kolbu Rasulullah SAW. Ini metode tawajuh. Ya, kita pejam mata, ya, sebut ya tadi syahadat segala macam, sebut nama Allah sebentar, lalu pandanglah kolbu. Kolbu ini cermin. Jika dia cermin, hadapkan cerminnya kepada kolbu guru. Karena kolbu guru sedang menghadapkan cerminnya kepada kolbu Rasulullah SAW. Maka bayangnya memantul. Jika pantulan itu sampai kepada kolbu, barulah disebut mendapat aliran fuyudat ruhaniyah, aliran cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tawajuh. Jadi selama ini tawajuh ngapain? Ya, zikir khafi kalau belum. Ya, kalau belum. Jadi kalau guru sudah mulai Allah diam, nah mulai kita memasang cermin kolbu. Maka beberapa syekh mengajarkan, ya, hubungkan kolbumu dengan kolbu guru, wajahmu dengan wajah guru, latifahmu dengan latifah guru, sirmu dengan sir guru. Maka nggak sembarangan guru yang dirobitohkan itu, ya, tidak sembarangan guru yang dirobitohkan. Sang guru jika dia merasa dirinya yang mentawajuhi, batal faidnya. Maka tempat ini saksi, kalau beliau-beliau ini merasa dirinya yang mentawajuhi, faqutiat al-fuyudat wal madad, maka anugerah Allah berhenti. Tapi kalau mereka tobat, astagfirullah, ya Allah, siapalah aku akan mentawajuhi murid, bantulah aku ya Allah, bantulah kami ya Allah melalui Rasulullah dan silsilah, barulah mereka silsilah ini kemudian hadir. Beberapa orang diizinkan memandang, Allah bukakan basirahnya, tampaklah olehnya siapa yang hadir, ikut bertawajuh bersama-sama. Ada yang tidak diizinkan tapi dia syahdu, itu pun cukup. Ada yang tidak lagi, dia nggak sibuk dengan gurunya lagi, nggak sibuk dengan dirinya, tidak sibuk dengan hadir, dia sudah dalam hadiratullah subhanahu wa ta'ala, sudah sibuk dengan sang jamalu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tuan-tuan ini jatuh cinta dengan seseorang, sebanyak itu orang yang cantik yang dia pandang hanya sang cantik yang satu. Jika nih puan-puan ini memandang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang gagah, banyak laki-laki, tapi yang terpandang di hati hanya satu. Mulailah dia tilik menilik, intai mengintai. Itulah awal dari muraqabah. Ya. Awal dari, maka muraqabah pertama muraqabatus syuyukh, muraqabatul mursyid, bermuraqabah kalbu murid dengan kalbu guru. Berintai-intai, si murid memahami HP
hati-hati, kalbu kita sedang diintai. Mulailah muraqabah pertama. Walaupun zikirnya masih Allah, tidak ada masalah. Bersyukur kalau begitu. Biasanya rasanya jalaliyah, agak ada sedikit rasa takut. Makanya ketemu guru kadang takut, mau salam pun kadang takut. Guru faham, kata guru, salam kiri kanan balik. Itu sebenarnya, karena tidak semua berani salaman, ingin salaman. Ada satu dua yang takut. Paham? Ya, bukan berarti guru lagi sok, nggak mau salaman, enggak. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, karena sayang kepada satu dua orang itu. Hatta ahraqa dzikr qulubahum ma siwallah wa tawaqqafu. Lalu zikir itu membakar kalbu mereka, meledakkan relung hati mereka, mematahkan hijab-hijab dalam diri mereka. Fatawaqqafu, lalu mereka wukuf sejenak, wukuf berhenti. Madad dari menunggu bahasa, ya. Fa idza kana ma'aratin hasal al-kamal azam sari' al-battah. Nah, inilah untungnya kalau sedang suluk. Kalau sedang bersuluk, ma'ariyadhah, riyadhah di sini artinya sedang bersuluk, maka lebih sempurna hasilnya insya Allah bila syaknya. Amma khawasuha, apa rahasianya? Nah, jadi kenapa ada zikir 70.000? Bukan buatannya Buya Aldomi itu. Ya. Dapat tugas sebagian zikir la ilaha 70.000? Buat bid'ah ya. Ya. Itu bukan thariqah Aldomawiyah, itu bukan. Bukan. Faruya anna man qalaha, maka diriwayatkan dari masyayikh, siapa yang membaca la ilaha illallah 70 marrah fadahu Allah minan nar atau a'taqahu Allah min adzabin nar. Maka siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, Allah merdekakan, bebaskan dirinya dari siksa api neraka. Itu rahasianya. Ya, maka semua thariqah mengamalkan ini. Ada di Naqsyabandi, ada di Qadiri, ada di Dusuqi, ada di Syatari, ada di Burhani, ada di Rifai, ada di Samani, semua mengamalkan ini. Dan ini disebut juga dengan Sultanul Azkar, rajanya zikir. Jadi kalau bagi sebagian orang Sultanul Azkar itu lataif, tapi bagi masyayikh mu'tabar Sultanul Azkar kama qala Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir rajanya zikir la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ada di hadis riwayat Imam An-Nasai, di sini tidak disebutkan, ya. Ma qala ahadun la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha mukhlisan min qalbi, ini kaifiatnya. Mukhlisan, dengan melepas segala sesuatu dari kolbunya. Itu yang disebut kaifiyat thariqah. Jadi di manakah dalilnya thariqah? Mukhlisan min qalbih. Dan ini tidak didapat dari buku, karena buku tidak punya kolbu. Buku tidak punya nyawa. Buku tidak dapat memberi petunjuk kecuali hanya huruf dan angka. Mesti yang punya qalbu rohani, yaitu syekh mursyid. Maka ahli hadis bertugas menampilkan data zahir, sedangkan ahli thariqah memberikan tata cara batinnya. Yang membaca la ilaha illallah futihat lahu abwabus sama, dibukakanlah bagi dia pintu langit. Ini hadis Nabi. Ini rahasia, nggak boleh dibuka. Ini hadis Nabi, nggak boleh dibaca. Sahih, ini riwayat Nasai. Buka silakan di Nasai. Hadis sahih yang dipilih ijtabahu al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman An-Nasai fil Mujtaba. Ya, silakan dicari. Cari sendirilah, ya. Kan nanya mana dalilnya. Dibukakanlah abwab, bukan satu, abwab. Pintu, 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 pintu. Berarti banyak, berarti langit banyak pintu, ya. Maka nggak usah khawatir kalau ada orang usul di sana, terus di sini antri, enggak. Ada antri-antrian. Yang antri malaikat. Kalau orang baca la ilaha illallah, langsung. Hatta
yufdha ilal arsy, sampai dia dilempar kepada arsy. Arsy itu tempat apa? Istiwa'ur rahmaniyah, bersemayamnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang usul pada la ilaha illallah, bertambah sayang dia kepada Allah, bertambah cinta dia kepada Rasulullah, bertambah rahmah dia kepada hamba-hamba Allah. Ini cuma karena beda pilihan. Katanya ahli la ilaha illallah, ahli talqin la ilaha illallah, hanya beda coblosan. Dia benci yang gak milih yang dia pilih. Satunya kafir. Apalah itu? Berarti dia bukan masuk kepada arsy rahmani, dia sampai kepada arsy syaitani. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah kekalkan kita dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisyarat apa? Majtanabal kabair, selama dia menjauhi al-kabair. Al-kabair, dosa besar di sini yang maksud syirik. Imma khafiyan wa imma jaliyan. Baik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Selebih daripada itu dosanya diampuni oleh Allah SWT, akan dilempar. Tapi dia terjebak sihir, mau dia baca zikir la ilaha illallah 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000, la yanfa'uhu wa la yufiduhu. Ya, hati-hati, ini banyak berpakaian mursyid tapi ilmunya ilmu sihir. Maka la yanfa'uhu kalimatut tauhid, la tanfa'uhu kalimatut tauhid. Kalimat tauhid tidak berfaedah sedikit pun pada dirinya. Apa yang bertambah? Khusrana, halu. Semakin dibuka, semakin syaitan memberikan dia aras palsu, Syekh Qadir palsu, Syekh Bahauddin palsu. Yang nanti syaitan-syaitannya berjubah para wali itu menyesatkan dia. Tapi seorang ini tertipu karena dia tertipu dengan riyadhah, lupa ilmu hakikat ma'rifat. Ya. Jadi majtanabal kabair, selama orang ini menjauhi syirik-syirik itu mesti bima'rifatit tauhid, mesti belajar ma'rifat ilmu tauhid. Dan lalu ada kalimatnya, la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha khalisan min qalbihi, ikhlas dari kalbunya, wa maddaha bitta'zim, lalu dia panjangkan la ilaha illallah bitta'zim, dengan penuh mengagungkan yang punya nama, ghufira lahu arba'ata alaf, diampuni 4.000 dosanya. Ya. Minal kabair, hatta itu dosa kabair. Kenapa? Karena zikir dia sudah dengan ma'rifat, maka syiriknya ikut gugur. Lalu siapa yang punya rasa takut? Kata beliau, nah ini nggak boleh kita buka di sini. Sudah, khalas ya. Cukuplah ya. Yang ini khasan ya. Jika Nabi SAW mengatakan, jika engkau melewati taman-taman surgawi, maka petiklah, iciplah, santaplah. Nah ini kesempatan, tinggal berapa hari lagi, kita bukan hamba pemburu Lailatul Qadar, walaupun kita berharap dapat Lailatul Qadar. Ya, berapa hari lagi? Sampai hari 29? Jebakan. Alhamdulillah, untung antum gak ngitung hari. Kalau enggak nanti kita putar lagu itu menghitung hari. Ya, lolos lah. Insya Allah kita niatkan khalwat suluk ini iktikaf, mengikuti iktikaf baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah jadi Nabi pun, sudah Mi'raj pun masih iktikaf. Ini baru diangkat jadi khalifah, jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi syekh mursyid, sudah nggak mau iktikaf. Maka ini amalan insya Allah, jika tidak ada halangan dalam hidup kami pun, yang berarti kita iktikaf sampai mati. Hatta sedang sakit pun kita iktikaf. Ya. Hatta sedang susah pun, yang penting masih dapat di cover, kita iktikaf. Mengikut siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, istri-istri baginda, mereka tetap setelah Rasulullah SAW wafat, membuat khibah-khibahnya seperti inilah.
bukan antum bawa kemah ke dalam. Ya boleh sih, cuma masjid sendiri. Kenapa kita tidak buat suluk di masjid? Karena masjid itu musabbalah. Musabbalah itu wakafnya umum, sedangkan surau dia wakafnya khassah li ahli turuk, khusus bagi para pesuluk. Makanya kita nggak buat suluk di masjid. Maka mohon maaf, kita pun kalau itikaf di masjid, itikafnya muakkad, hanya terbatas. Itikaf mutlak kita hanya dapat lakukan sekarang di surau-surau tarekat, zawiyah, bahasa Arabnya ribat, bahasa Rasulullah SAW. Ya, bahasa Rasulullah itu fadzalikumur ribat. Apa itu ribat? Setelah sholat nunggu sholat, itu ribat. Setelah ngaji nunggu ngaji lagi. Jadi selesai ngaji ini antum mau nunggu ngaji esok hari. Benar. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdarina wa salamati wal afati fi dina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, urusan zahir, urusan batin, urusan pikiran, urusan badan, urusan hati, urusan nyawa, urusan sehat, urusan sakit. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan kami mensyukuri sihat-Mu, mudahkan kami sabar atas ujian sakit-Mu, mudahkan kami syukur atas nikmat-Mu, mudahkan kami sabar atas kesusahan dari ujian-Mu. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia ya, sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Huzaimah. Huzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai, tahu ya. Maisarah Al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah nggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah nggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengaran. Beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa nggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah dengar, cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq, dari Maisarah Al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada nggak? Maisarah Al-Fajr. Pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi ya, onta datang urusan perut. Ini sahabat nggak nanya begitu. Nggak seperti sahabat Badui datang ke Nabi nantang, kalau ente betul Rasulullah, pindahin tuh pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah SAW.
Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi Nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan dua riwayat, 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih. Jadi orang Arab gak semuanya baik, Pak. Walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya nggak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi nggak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya. Nggak lama gurunya meninggal. Dia carilah karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah-kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Arab. Kamu tahu Yathrib nggak? Oh, tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus saja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi ini kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya. Yang benernya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang gak bener keturunan Arab Badui yang gak bener ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau nggak protes, nggak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Bener Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana?
Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua, kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik, ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat beliau, tanah nggak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi. Salman Al-Farisi minta izin masuk ke rumah beliau. Dibawa. Apa kata Salman? Wahai Muhammad, masih nguji belum ya Rasulullah? Hei Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu belum rumah Abu Ayyub sebenarnya. Langsung digeser. Padahal Rasulullah juga seorang manusia, butuh makan. Langsung digeser. Kul ya Abu Bakar, makanlah wahai Abu Bakar. Kata Salman, checklist 1. Wah, ini calon nabi, bener. Jadi Salman ini orang ilmiah. Orang-orang ilmiah baru percaya kalau sesuai indikator ilmunya. Pertama, tidak terima hadiah, tidak terima sedekah. Besok beberapa hari lagi dia datang lagi, nabung, terkumpul duit, dia bawa makanan paling enak. Wahai Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Langsung Nabi ambil cowel, dimakan. Bismillah. Selesai Nabi makan, Salman matanya berkaca-kaca, tangannya langsung yamuddu yadai. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Betapa bahagianya Salman, orang yang dia cari beratus tahun ada di hadapannya, makan hadiah darinya. Dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi engkau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ayahanda ruh. Kalau kita lama tidak bertemu orang tua, rindu enggak? Bahkan banyak ini bapak-bapak yang sudah yatim nih ya, udah yatim Pak, tahu-tahu mimpi ketemu ayahanda, ibunda, nangis gak? Nangis kita. Bagaimana Salman ruhnya terhubung kepada ruh Rasulullah, bertemu Rasulullah, air matanya berkaca-kaca. Pulang dia terharu. Dia cukup gak perlu lama-lama dia bersama Rasul. Karena dia masih bekerja, dia masih status budak. Dia nggak berontak deh kepada tuannya. Dia terima tuh takdirnya. Sampai kemudian dia nabung, berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka. Tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakit berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka, tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakitnya disembuhkan, kecuali 1-2 saja. Tapi sahabat-sahabat ring 1, ring 2, justru mereka menghabiskan uangnya untuk Rasulullah. Mereka bersakit-sakit berjuang untuk Rasulullah. Mau seperti mereka? Mau. Maka kita sisihkan harta kita sebagian untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap kajian ini tidak hanya seremonial, sepakat, tapi di situ ada oleh-oleh kita bawa pulang. Tahun depan saya tunggu kabarnya. Ya, semoga hidup
Kalau perlu dibuat festival maulid 12 hari 12 malam, ada Simtuduror, ada Maulid Barzanji, macam-macam ya, semua diingat ya, semoga diingat. Itu tempat-tempat yang disebut nama Allah, nama Rasulullah, di langit terlihat seperti cahaya. Jika masjid ini disibukkan dengan festival nasyid, solawat, itu sahabat malaikat yang ada di langit, mereka nanya, itu tempat apaan tuh? Nanti malaikat yang naik turun namanya muta'aqibun, malaikat siang malam, kasih tahu, oh itu orang solawatan di Masjid Al-Musabaqah Subang. Amin ya. Kalau nama kita tertera di situ, insya Allah berhak nama dapat syafaat Rasulullah SAW. Apa itu majelis maulid? Majelis maulid, majelis yang di situ kita mengenang Nabi dan bersolawat ke Nabi. Saya mau tanya, salawat itu ajaran Nabi bukan? Maka tidak ada lagi dalil yang dapat membid'ahkan maulid Nabi, karena di dalamnya ada salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi Nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan, akulah pertama Nabi, tapi akhiruhum bi'tsan, terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu, tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi saja, itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, di sini disebut namanya Irbad bin Sariyah, wahai Irbad, tahukah kamu, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana wab'ats fihim rasula, udah disebut-sebut. Sebelum Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau diusir dari surga, beliau sujud baca Rabbana zalamna. Tapi ada yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, Tuhanku, bihaqqi Muhammadin. Waktu itu manusia di bumi baru Nabi Adam, tapi Nabi Adam bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad dan mengatakan bihaqqi Muhammad ya Rabb, dengan hak kemuliaan Nabi Yuna Muhammad, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Nabi Muhammad belum lahir, Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Nabiullah sudah ada belum? Sudah ada. Ditanya oleh Allah, hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam kemudian berkisah, ya Rabb, pada Allah Maha tahu. Ketika aku di surga, engkau bukakan hijab tirai arasmu, yang mana hijab itu tidak dibukakan kepada iblis, makanya iblis tidak mengenal siapa Nabi Adam. Lalu aku melihat di singgasana arasmu tertulis namamu dan nama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka aku tahu sejak itu pasti setelah namamu itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Karena nama yang ada di aras cuma dua, Allah, Muhammad, nggak ada lagi. Nama nabi yang lain nggak ada kecuali di dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, singgasana aras itu mempunyai 4 tiang. Di setiap tiangnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di setiap tiang. Ini yang cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini kakek kita bukan? Yang di depan saya ini keturunan Nabi Adam apa kera nih? Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Apa Bani Azazil, Bani Iblis? Enggak ya, kita semua Bani Adam. Kalau kita Bani Adam, Nabi Adam ternyata waktu nikah di surga sudah pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya juga. Jadi itu pertanyaan Allah yang kedua yang tadi. Pertanyaan pertamanya, hai Adam, mahar kamu apa? Maharnya Nabi Adam sholawat. Ibu-ibu mau nggak disolawatin pakai mahar anaknya? Nggak mau ya? Nggak mau pak. Ya, yang jomblo-jomblo modal sholawat nggak cukup kata ibu-ibu. Beneran bu? Matre-matre juga nih ya. Nabi Adam pas bangun lihat di sampingnya ada perempuan cuantik, kata orang Sunda apa? Gelis, gelis-gelis. Saya kalau gelis-gelis ngeliat ke situ pak. Pak MC jangan cemburu ya. Nabi Adam hasrat laki-lakinya, beliau kesepian. Berhari-hari di surga, 1 hari di surga 1000 tahun lamanya. Sepi, temannya malaikat, pohon. Gak seru itu. Jadi punya teman malaikat ternyata gak seru bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu butuh makhluk halus, yang lebih halus daripada malaikat. Kalau kita pengen temenan sama malaikat ya repot. Malaikat itu statis, kaku. Ya, tidak. Ibu-ibu kan nggak mau statis, maunya suami itu yang iya gimana? Nggak tahu deh namanya apa. Harus kursus dulu bahasa Sunda. Ibu-ibu ini kalau belanja ditanya mulu apa? Udah bu, kesel kan? Nah, kalau sama malaikat begitu tuh. Udah. Belanja mulu, baca subhanallah dong. Malaikat itu bibirnya cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kaku malaikat itu. Malaikat saya ngomong begini nggak tersinggung loh. Dia bilang, ente bener Rozi, sodakta, ente bener. Maka kalau nyalamin malaikat jangan berharap aneh-aneh. Kaku mereka itu. Nabi Adam bangun tidur, lihat ada yang gelis-gelis di sampingnya. Langsung mau pegang, mau kenalan, ta'aruf. Kenalan dong, Neng. Mau disentuh sama Nabi Adam, ditegur oleh malaikat Jibril. Adam, tunggu. Engkau jika ingin menyentuhnya, beda dengan salaman dengan malaikat. Malaikat mau guling-guling, mau malaikat boleh. Sama ini mahar dulu. Di surga tidak ada yang lebih berharga kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti menyebutkan ketika Nabi Adam lihat surga, itu pohon-pohon surga, daun-daun surga, urat-uratnya kalau dibaca Muhammad, Ahmad. Bidadari kalau dipelototin, urat-urat di tubuhnya bertuliskan Muhammad. Maka harumnya bidadari itu karena di dalam tubuhnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau bazaqat", seandainya hur ain, bidadari surga, meludah di muka bumi, la attarat dunya wa ma fiha,
tentulah muka bumi sepenuhnya diharumi dengan semerbak kasturi surgawi. Itu cuma air ludahnya, beda walaupun gelis bau jigong. Kalau nggak gosok gigi pagi baunya bikin pingsan, lalar lewat pingsan. Lain dengan bidadari. Bidadari itu keringatnya, semua dalam badannya itu terhubung kepada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh kita ini tidak harum, mau harum di sisi malaikat, mau harum di sisi malaikat, mulai bangun tidur salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat mengamalkan bid'ah. Bid'ah enggak salawat ke Nabi bangun tidur? Ya enggak lah. Itu bangunnya harum menurut malaikat. Maka Sayyidina Adam kemudian ingat-ingat apa maharnya. Dia ingatlah nama yang paling berharga setelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sholli ala Muhammad, tolong sampaikan salammu, rahmatmu tercurah kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu Nabi Adam belum dikasih tahu Muhammad itu ternyata keturunannya. Betapa senangnya beliau. Ternyata yang disebut Muhammad itu nanti lahir dari keturunannya, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Maka maharnya Allahumma sholli ala Muhammad, sahlah pernikahan mereka berdua. Itulah puncaknya Aminah menikah dengan Abdullah, lahirlah yang namanya disolawatin. Inilah kenapa dianjurkan kalau bayi baru lahir diazankan, disebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diazankan karena ada nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu di hari akikah kita buat maulid, karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis yang sama riwayat Hakim, apa kata Allah? Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Adam, kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ini hadis disahihkan Imam Hakim, meskipun didhaifkan oleh ulama-ulama yang tidak senang dengan kajian maulid. Berarti kita ini ada karena ada Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Maka tolong para ajengan supaya maulid nggak dibedahin orang, jangan pakai hadis palsu, jangan pakai kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu makna hadis barusan, itu boleh disebut sebagai makna laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya sesuai dengan hadis ini, tapi itu bukan hadis sahih. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan para ajengan biar tidak dibid'ahin orang yang doyan gizinya harus nyebut bid'ah. Nah, kita nggak usah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Irbad bin Sariyah, inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa Adam munjadilun baina ma'id wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi sebagai penutup para nabi, bahkan sedangkan Nabi Adam belum dicipta. Inilah makna kisah barusan. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam, secara hakiki Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya mengambil lafaz ini? Dari hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Seorang sahabat namanya Qubath bin Asyam. Beliau lahir beberapa tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Baginda Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Apa kata Ibn Asyam? Aku lebih dulu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah akbaru minni, lebih tua dariku. Semenjak hadis ini berkembang di kalangan sahabat,
Maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Asyam tahu meskipun secara biologis lebih tua, secara hakiki dia lebih muda. Ya. Kalau kita ini keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan ke Nabi Adam, menegur Nabi Adam, aku ciptakan engkau karena Muhammad. Berarti kita keturunan Nabi Adam, terlahir karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nggak? Bersyukur. Bapak Ibu, para masyayikh, para ajengan, para umara, para ulama, Rasulullah itu, kata Imam Ghazali, jami' bainal mulk wan nubuwah. Di dalam dirinya tergabung dua sekaligus, dia pemimpin plus juga seorang nabi. Tapi imam-imam setelah beliau, ada seorang imam namanya Abu Hanifah, diminta hanya jadi ketua hakim agung, langsung nolak. Apa kata beliau? Innallaha la yajma' bainal ilmi wal mulki. Allah tidak pernah gabungkan derajat ilmu ulama dan derajat umara. Makanya raja yang dulu memerintah di zaman Abu Hanifah namanya hanya dibaca ahli sejarah, tapi nama Abu Hanifah masih dibaca hatta oleh orang awam. Benar nggak? Karena beliau tidak mau menjadi pemerintah waktu itu. Ini bukan nyuruh Pak Wabub untuk mundur, ini bukan. Harus ada orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak akan dikenang kalau tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka Pak Wabub, Pak Bupati kalau nanti hadir sampaikan, jangan gerak sendiri, gerak dengan ulama. Bukan eksploitasi ulama, tapi barengan dengan ulama. Yang Allah pandangkan siapa yang nyebut namanya, siapa yang tahajud malamnya, siapa yang jihadnya, perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka gandeng mereka, bersamai mereka. Datang ke mereka tidak hanya musim politik, tapi datang kepada mereka di musim-musim apa saja. Setiap majelis datang. Ini kayaknya ada caleg-caleg nih, ya, calon. Bener. Datang ke majelis jangan cuma pas mau nyalek, ya. Itu namanya matre 11-12 sama onta tadi. Ada maunya datang ke majelis. Giliran gak ada maunya, gak datang ke majelis. Ma'rifat al-ba'iriyah. Ya. Boleh, tapi nggak sopan begitu. Tapi memang sudah sunnatullah. Walaupun saya sudah ngomong begini, tetap saja orang-orang lupa nanti. Makanya para kiai, para ajengan, saya titip, tolong dewasakan umat. Jangan lagi beramal matre, jangan lagi ikhlas-ikhlasnya, ikhlas ada pamrihnya. Kalau masih begitu kita mengajar, umat kita nggak dewasa. Tubuhnya menua, tapi jiwanya masih kecil. Seperti anak kita dulu, nak, kamu sholat 5 waktu, tar dikasih duit. Akhirnya dia sholat tuh mikirin duit. Ini kalau nggak didewasain, jadi hafiz Quran yang kebayang, khataman Quran, amplop tebel. Jadi ustadz, jadi dai, kalau ceramah kebayang amplop. Boleh menerima itu, tapi nggak boleh diniatkan. Niat kita cuma Allah. Allah bukan materi. Tadi kita sudah sebutkan para ulama zaman-zaman sahabat, mereka berjuang menghabiskan yang mereka punya untuk Rasulullah, bukan mau dapat benefit. Maka kalau ada acara-acara maulid, duitnya kepake nih Pak pejabat, relain aja ya, jangan ngeluh-ngeluh, jangan nunggu TTD dari pimpinan, kelamaan itu. Langsung ada tabungan pakai, insya Allah Allah kayakan. Bukan karena maulidnya, tapi karena Allah sudah jamin setiap orang yang mencari asbabnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini jamnya mana nih? Sampai? Jangan. Saya mau silaturahmi ke Kiai Sepuh juga setelah ini ya.
Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim, yang ditawasulin Nabi Adam. Maka aneh jika ada orang hari ini membid'ahkan tawasul. Ya, jadi kalau berdoa, salah satu sunnah berdoa nyebut bihaqqi nabiyyina Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mintanya jangan yang remeh-remeh, minta hal yang besar-besar. Salah satu yang paling besar di hidup kita adalah semua dosa kita diampuni. Maka jika ingin bertawasul kepada Nabi, pertama yang kita baca bihaqqi Sayyidina Muhammad faghfir lana. Ya, jangan langsung bihaqqi Sayyidina Muhammad faqdi duyunana. Tunggu itu nanti. Yang pertama kita minta, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad ampuni dosa kami. Utang dalam saku aja sebutin, ya. Malu, gak pantas, gak pantas. Tiba-tiba diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab-kitab ontologi ini bukan bab akidah. Ini kitab-kitab ilmu hakikat yang ditulis oleh para ulama. Di situ tidak dipersoalkan riwayatnya sahih tidak sahih. Yang penting ada ulama mengkhabarkannya, ada ahli kitab mencatat riwayatnya, boleh ditulis. Apa itu? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menerbitkan Nur Muhammad, menciptakan Nur Muhammad. Dan selama itulah Sayyidina Jibril tidak mampu menatap nurnya sampai dia berwirid, berlatih, bertirakat membaca solawat yang hari ini kita kekalkan dengan sebutan salawat Jibril atau salawat mahal qiyam, sallallahu ala Muhammad. Maka Sayyidina Jibril merindukan Nabi Muhammad mulai dari awal cahayanya muncul. Nabi Muhammad masih cahaya, Jibril belum ada. Ketika diciptakan Jibril ditanya, kamu maukah bertemu Nur Muhammad? Mau. Baca salawat. Jika seorang malaikat Jibril baru diizinkan menatap nurnya dengan salawat, 2000 tahun dia bersalawat. Kita nggak perlu 2000 tahun. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, bersolawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata bersolawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang solawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya. Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk, maka Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Maka mari para ajengan, para kiai, para umara, para ulama, kita hidupkan majelis solawat. Tidak hanya bulan Maulid. Sepakat? Ya, para kiai sepakat ya. Gak usah malu-malu. Lama duduknya gak apa-apa. Sayyidina Jibril 2000 tahun nunggu dan dia cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Masa cuma duduk bentar, gak mau. Paling cuma 20 menit, paling lama 1 jam dengerin berjanji simtid duror ya. Jangan gagah-gagahan Pak Kiai, mohon maaf, datangnya kalau sudah mahal qiyam. Santrinya capek-capek merindukan Nabi, santrinya ketemu Nabi, kiainya gak ketemu Nabi. Itulah sejarahnya kenapa santri kadang makomnya lebih tinggi dari kiai. Kecuali kiainya dulu kerjanya sholawat terus, nggak apa-apa, dia datang kapan pun juga boleh. Tapi udahlah jarang sholawat,
datangnya juga telat. Ini adab kita ya, adab kita sebagai orang yang berkhidmat untuk selawat. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kami yang hina ini menyebut nama-nama zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua termasuk kami dimasuk